Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita memahami ayat ke-31 dari surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Kami akan fokus kepadamu wahai manusia dan jin. Pada ayat sebelumnya kita mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu dalam kesibukan mengatur alam semesta dan mengatur kehidupan manusia. Tapi di hari kemudian nanti, ketika hari kiamat tiba, di sini Allah mengatakan bahwa Allah akan fokus dan berkonsentrasi untuk memperhatikan, menghitung secara cermat amalan-amalan yang telah mereka lakukan selama mereka berada di dunia. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan anugerah dan nikmat yang sudah diberikan Allah selama masa hidup di dunia, akankah manusia dan jin kemudian mendustakan itu semuanya? Tentu tidak. Kata ats-tsaqalan adalah istilah khusus yang diberikan oleh Al-Quran. Yang dimaksud adalah manusia dan jin. Ats-tsaqal artinya berat. Yang disebut ats-tsaqalani adalah dua golongan yang berat. Kenapa berat? Iya, karena manusia dan termasuk jinlah di antara makhluk-makhluk Allah yang memiliki tanggung jawab yang berat dalam hidup. Dan itu adalah komitmen mereka, khususnya manusia, berjanji untuk memegang amanat, melakukan tanggung jawab sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Di dalam surat dan ayat lain, Allah menyatakan bahwa Allah telah menawarkan kepada langit dan bumi untuk menanggung amanah. Tetapi mereka semuanya enggan, menolak tawaran Allah tersebut. Dan manusia kemudian maju dan menyatakan siap menanggung amanat tersebut sebagai mukallaf, sebagai makhluk yang dibebani dengan ajaran-ajaran dan kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalam amanah itu sendiri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan semua anugerah dan semua nikmat yang telah diberikan Allah selama masa di dunia, akankah manusia dan jin kemudian mendustakan itu semuanya? Tentu tidak. Ya ma'syaral jinna wal insa, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Bapak, ibu, saudara yang dirahmati Allah, setelah Allah menyatakan di dalam ayat sebelumnya bahwa Allah akan berkonsentrasi atau fokus dalam menangani manusia dan jin, menghitung secara cermat amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan mereka, maka pada ayat ini Allah juga menjelaskan bahwa jin dan manusia, terutama orang-orang kafir, Quraisy dan para pendurhaka, bahwa mereka semuanya tidak akan mampu melepaskan diri dari azab yang sudah ditetapkan untuk mereka. Bahkan
Bahkan dibayangkan baik jin maupun manusia menghindar sampai ke berbagai penjuru langit maupun ke dalam bumi. Mereka tidak akan bisa lepas dari azab Allah yang telah ditetapkan tersebut. Kalau kita melihat konteks ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya maupun ayat-ayat setelahnya, maka ayat ini bermaksud untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kafir dan mereka-mereka yang mendurhakai agama, bahwa mereka tidak akan mampu mengelak, melarikan diri dan menghindar dari azab yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mereka. Ada yang berpendapat di luar konteks ayat-ayat sebelumnya maupun ayat-ayat sesudahnya, bahwa ayat ini adalah salah satu dari kemukjizatan Al-Quran, di mana manusia hari ini telah mampu menembus bulan atau sedang berusaha untuk kemudian menapaki Mars atau planet terdekat daripada bumi. Dan itu dilakukan dengan ilmu pengetahuan, sehingga ayat ini menjadi tantangan terutama bagi manusia, bagaimana mereka sebenarnya bisa menerokai angkasa luar, planet-planet lain yang berada di luar bumi ini. Demikian juga bahwa mereka mampu dan bisa mengeksplorasi kedalaman perut bumi untuk mencari hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Namun itu semuanya dilakukan dengan ilmu pengetahuan. Pada kenyataannya kita melihat ternyata manusia dengan ilmunya baru mampu menginjakkan kaki mereka di bulan dan sedang berusaha untuk bisa mendatangi Mars atau mencoba untuk mendapatkan kehidupan lain di angkasa yang dekat bumi. Mereka belum sampai di luar itu, dan manusia dengan ilmunya tentunya sangat jauh dari alam semesta, alam raya yang demikian luas dan demikian besar. Juga kita perhatikan dalam ayat ini mengedepankan jin daripada manusia. Ya ma'asyaral jinna wal insa. Hal ini karena jin diciptakan Allah dengan kemampuan yang lebih daripada manusia. Allah menceritakan di dalam surat Jin ayat 9 bahwa jin sudah ada yang menduduki tempat-tempat di langit yang jauh sana dan berusaha untuk mendengarkan firman-firman Allah ataupun berusaha melihat catatan-catatan yang ada di Lauhul Mahfuz, tapi mereka tidak mampu karena mereka kemudian mendapati ada syihabar rasyada, ada panah api yang membakar mereka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Baik manusia maupun jin tidak dapat mendustakan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka selama masa hidup di dunia ini. Yang karenanya orang-orang yang kafir janganlah terus dilanjutkan dengan kekufurannya, karena Allah menjanjikan untuk mereka azab yang mereka tidak akan dapat melepaskan diri dari azab tersebut. Yursalu alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiron. Kepada kamu jin dan manusia akan dikirim nyala api dan cairan tembaga
sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri. Demikian mereka-mereka yang kafir dan mereka-mereka yang durhaka dan mendustakan agama, menolak apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan dapat melepaskan diri atau melarikan diri dari azab yang telah dijanjikan. Akan dikirim kepada mereka nyala api dan cairan tembaga, dan mereka tidak dapat saling menolong di antara mereka. Demikian apa yang mereka dapati di hari akhirat kelak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sungguh tidak ada lagi nikmat-nikmat Allah yang dapat didustakan oleh manusia, yaitu nikmat-nikmat yang telah diberikan, dianugerahkan oleh Allah kepada mereka semasa hidup di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, kita cukupkan pengajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sambung lagi ayat-ayat berikutnya dari surat Ar-Rahman pada minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.